Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung saja ya. Hari ini kita akan melakukan kupas tuntas khusus untuk Anda. Kita gali bab 7 dari buku Skin in the Game karya Nassim Nicholas Taleb. Fokus utamanya ketidaksetaraan atau inequality. Betul. Ini kan isu yang sering banget dibahas ya, soal ketidaksetaraan. Tapi Taleb ini dia lihatnya pakai kacamata skin in the game. Konsep inti tentang yaitu menanggung resiko atau konsekuensi nyata dari tindakan kita sendiri. Dan ini menawarkan cara pandang yang cukup beda, malah menantang pemikir populer kayak Thomas Piketty. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, nah Taleb ini kan memulai dengan membedakan ya. Ada dua jenis ketidaksetaraan katanya. Bukan cuma potret sesaat siapa kaya siapa miskin gitu. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar definisi loh. Poin kunci Taleb itu semacam peringatan. Kalau Anda cuma lihat potret kekayaan sesaat, yang dia sebut ketidaksetaraan statis, itu bisa keliru banget pemahamannya soal keadilan sistem. Yang jauh lebih penting itu ketidaksetaraan dinamis. Artinya, gimana pergerakan orang antar tingkat kekayaan sepanjang waktu? Ada nggak perputaran? Atau orang stuck aja di posisinya? Oke, jadi pergerakannya ya. Iya. Makanya kritik Taleb ke Piketty misalnya, itu karena dianggap terlalu fokus ke data statis tadi, yang bisa menipu kalau kita nggak lacak nasib individu atau keluarga dari waktu ke waktu. Menarik, menarik. Terus gimana konsep skin in the game tadi masuk mengubah cara kita melihat ini? Di mana kaitannya gitu? Nah, disinilah masuk konsep kunci lainnya dari Taleb, ergodisitas. Ergodisitas. Agak teknis ya kedengerannya. Sedikit. Tapi intinya gini, ini ide dari fisika, tapi sederhananya, apakah pengalaman satu orang dalam sistem, seiring waktu, misalnya peluang Anda jadi kaya atau miskin seumur hidup, itu sama dengan rata-rata pengalaman banyak orang pada satu waktu tertentu, potret kekayaan saat ini, gitu. Oke. Taleb bilang, untuk individu, seringnya jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada risiko kehancuran permanen, semacam absorbing barrier, misalnya bangkrut total. Udah nggak bisa main lagi di permainan ekonomi. Anda kan nggak bisa merata-ratakan nasib kalau udah keluar dari permainan. Oke. Jadi ergodisitas ini menyoroti risiko individual ya, yang nggak kelihatan di data rata-rata sesaat. Terus hubungannya sama skin in the game gimana? Nah, skin in the game itu jadi semacam mekanisme penegaknya. Penegak ergodisitas yang sehat dalam sistem sosial ekonomi. Kesetaraan sejati menurut Taleb itu bukan cuma soal naikin yang di bawah, tapi yang krusial, harus ada rotasi. Rotasi? Maksudnya? Artinya, yang kaya itu harus punya resiko real untuk jatuh. Nggak ada pagar pelindung permanen yang tadi saya sebut. Sebaliknya, yang katakanlah kurang beruntung, harus punya peluang realistis untuk naik. Jadi harus ada kemungkinan turun juga ya? Betul. Nah, skin in the game, keharusan menanggung konsekuensi atas tindakan atau posisi, itu yang memaksa rotasi terjadi. Jadi, sistem yang membiarkan ada kemungkinan kehancuran, termasuk buat yang di atas, itu justru lebih dinamis. Dan dalam jangka panjang, ya lebih setara secara dinamis. Wah, ini benar-benar membalik logika umum ya. Jadi mobilitas ke bawah itu sama pentingnya sama mobilitas ke atas buat keadilan sistem. Persis. Dan ini juga dasar kritik Taleb ke metode Piketty tadi. Tepat. Taleb menyoroti ada kelemahan matematis di analisis Piketty, terutama soal distribusi kekayaan yang punya fat tails. Fat tails? Ya, artinya kejadian ekstrem kaya banget atau miskin banget itu lebih mungkin terjadi daripada yang diprediksi model standar. Terus ada juga efek winner take all di banyak bidang modern. Tapi lebih dari soal teknisnya, Taleb juga kritik antusiasme yang menurutnya terlalu cepat dari kalangan yang dia sebut IYI. IYI, intellectual yet idiot ya? Iya, itu istilah dia. Menurut Taleb, ini nunjukin bias kelas dari orang-orang yang seringkali nggak punya skin in the game. Mereka berteori, mendorong kebijakan, tapi nggak harus nanggung langsung konsekuensinya kalau analisis atau usulan mereka keliru. Menarik banget ini soal siapa yang paling vokal. Terus kalau soal persepsi umum, rasa iri terkait ketidaksetaraan ini sebenarnya datangnya dari mana sih menurut Taleb? Apa dari yang paling bawah ke yang paling atas? Nah, ini juga bagian yang agak mengejutkan. Taleb kutip studi lain, dia bilang, rasa iri yang paling signifikan itu seringnya bukan dari bawah ke puncak piramida kekayaan, tapi lebih bersifat lokal, di dalam kelompok referensi yang sama. Maksudnya gimana tuh? Istilahnya, cobbler and fish cobbler,
tukang sepatu itu lebih mungkin iri sama tukang sepatu lain yang sedikit lebih sukses dari dia. Kelas profesional atau intelektual misalnya, mungkin lebih iri ke kolega mereka yang naik pangkat atau lebih terkenal. Oh, jadi perbandingannya ke sesama level gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Kata Taleb, orang biasa itu mungkin malah lebih kesal sama profesional bergaji tinggi yang dirasa nggak punya skin in the game. Misalnya birokrat atau akademisi tertentu, ketimbang sama pengusaha kaya raya yang dianggap bangun sesuatu dan nanggung resiko sendiri. Tentu, selama kekayaannya nggak dari rent-seeking atau merugikan orang lain ya. Poin yang, wah, provokatif ya. Terus gimana ide skin in the game ini bisa diterapkan di sektor publik? Misal buat atasi masalah agensi? Ya Taleb kritis banget soal masalah agensi di pemerintahan. Itu loh, kondisi di mana pejabat publik, agen, bikin keputusan yang untungin diri sendiri di masa depan, bukan pentingin publik, prinsipal. Contohnya gimana? Contoh klasiknya, pejabat bikin regulasi yang untungin banget industri tertentu. Pas udah nggak jabat, dia pindah kerja ke industri itu dengan gaji selangit. Ada istilahnya Bob Rubin Trade. Ambil untung tanpa nanggung potensi rugi jangka panjang dari kebijakan yang dia buat. Wah, itu masalah ya. Solusinya gimana dong menurut Taleb? Ya, terapkan skin in the game. Misalnya, batasi secara ketat pendapatan mantan pejabat dari sektor yang dulu dia regulasi. Ini memaksa fokus mereka pas menjabat itu benar-benar buat publik, bukan buat karir pribadi setelahnya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, untuk benar-benar paham soal ketidaksetaraan, kita nggak bisa cuma lihat potret sesaat aja. Harus lihat secara dinamis, pahami konsep kayak ergodisitas tadi, dan akui peran vital skin in the game, yang mana itu menciptakan sistem yang dalam jangka panjang lebih adil lewat mekanisme rotasi baik ke atas maupun ke bawah. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda para pendengar, mungkinkah fokus kita yang kadang berlebihan ya pada ukuran ketidaksetaraan statis, itu justru secara nggak sengaja malah ikut melindungi posisi mereka yang udah nyaman di puncak. Karena kita jadi abai sama pentingnya mekanisme rotasi yang sehat tadi. Dan apakah sebuah sistem yang mungkin terasa lebih keras karena membolehkan adanya kejatuhan, justru itu jalan menuju kesetaraan dinamis yang lebih otentik dalam jangka panjang? Pertanyaan yang sangat menggugah untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.